أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الدائم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالهم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga ridha-Nya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah terus menetapkan dan menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 34, hikam yang ke-40. Berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajata an nafsihi fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Itu perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian dijelaskan, disyarahkan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. La yarfa'anna ayyuhal muridu ila ghairihi hajatan. Janganlah engkau, wahai seorang hamba, menyatakan kepada selain Allah akan suatu hajat apapun. Ai faqatan aw nazilatan nazalat bika. Demikian janganlah engkau mengangkat, janganlah engkau menyatakan, melaporlah kepada selain Allah akan hajat. Demikian sepakah segala kesusahan atau nazilah bala musibah yang ada dengan engkau. Ay la tatawajjah fi zawaliha ila ghairihi. Janganlah ada hati engkau berhadap kepada hilang pada kabul hajat itu atau hilangnya kesusahan dan bala musibah itu kepada selain Allah. Wa tatlubu minhu ay yarfa'aha anka. Dan engkau memintalah darinya bahwa dia mengangkatlah itu bala musibah dari engkau. Fa inna tilkal faqata aw nazilata huwa muriduha alaika. Karena sesungguhnya kesusahan atau bala musibah dialah Allah yang mendatangkannya atas diri engkau. Ay munziluha bika. Fakaifa yarfa'u ghairuh ma kana huwa lahu wadi'an. Maka bagaimana bisa akan menghilangkan selain Allah sesuatu yang dia Allah lah yang dia meletakkannya. Iz huwal ghalibul ladzi la yaghlibuhu syai'. Karena dia Allah lah yang maha kuasa
yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak ada bisa mengalahkan akan dia oleh sesuatu apa jua pun. Man la yastati'u an yarfa hajata an nafsihi iza nazala bihi fa kayfa yastati'u an yakuna lah an ghairihi rafi'an. Orang yang dia tidak ada memiliki kemampuan bahwa dia mengangkat hajat daripada dirinya apabila ada hajat itu dengan dirinya, fa kayfa yastati'u an yakuna, maka bagaimana bisa dia adalah bagi hajat itu daripada selainnya mengangkat. Kalau hajat dirinya aja kada bisa menunaikan, apalagi hajat orang lain. Fayastahilu zalika lisubuti ajazihi wa dha'fihi, maka mustahillah yang demikian karena tetaplah kelemahannya dan ketidakberdayaannya selain Allah tadi. Wahasiluhu, kesimpulan, anna lil marfu'i ilaihi hawaiju lam yatawassal ilaiha walau kana malikan. Sesungguhnya orang yang dilaporkanlah hajat kepadanya tidaklah sampai kepadanya walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang presiden, apalagi yang lain, itu kada bisa mengabulkan hajat pada hakikatlah. Wala syakka anna nafsahu ahabba ilahi min ghairi, dan tidaklah diragukan bahwa dirinya lebih dicintai daripada orang lain. Falau kana lahu qudratun ala naf'i ghairi binaf'i nafsih falazimah, maka jikalau ada baginya kemampuan, kekuasaan atas manfaat selain bagi manfaat dirinya, falazimal ajzuhu an nafsi ghairi, jikalau diri aja kemanfaatan untuk dirinya aja kada bisa dia mendatangkan, apalagi manfaat bagi orang lain makin lagi. Izma ba'dal ajzi annab in nafsi iza ma ba'dal ajzu an nafsi ajiza, karena apabila jauhlah dia karena apa yang sesudah lemahlah dia mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya, maka niscaya dia lemahlah. Fayakunu man kalatil aqli ta'alluqa fi hajatika biman huwa muhtajun bimisrika, maka adalah di antara kekurangan akal adanya hati engkau bergantung pada hajat engkau kepada orang yang dia pun berhajat seumpama seperti engkau juga. Habis itu. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik hidayah kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi sabda Nabi SAW, ad-dunya darul balwa, bermula dunia ini adalah negerinya bala, negerinya kesusahan, kepayahan, kelelahan, negerinya musibah, negerinya kepahitan, negerinya ketidaknyamanan. Itu memang dunia sudah. Maka tidak boleh kita daripada bala musibah ini pasti ada menimpa kawan kita. Nah, apabila
ada pada diri kita bala musibah, kesusahan, kepahitan atau apapun, nah siapa mensikapinya? Maka jalannya hanya satu, yaitu datang kepada Allah. Berhadaplah hati kita kepada Allah. Mengapa? Yang pertama, apapun pada hakikatnya, apapun yang menimpa pada diri kita daripada bala musibah, ya kan, arti bala musibah itu apa yang kita inginkan kada tercapai bala tak, apa yang kita sayangi hilang bala jua. Nah, apabila ada bala musibah pada diri kita, maka janganlah kita datang kecuali hanya kepada Allah. Jangan datang kepada selain Allah. Ya kan? Mengapa? Yang pertama, karena pada hakikatnya tidak ada yang mendatangkan bala musibah itu kecuali Allah juga. Ya kan? Kalau di Asmaul Husna itu Allah Al-Qabid, ya kan? Allah yang maha menggenggam, Allah yang maha menyempitkan. Atau ada lagi Al-Dharu, Allah yang maha memberi mudarat. Jadi Allah yang kuasa mendatangkan bala musibah, Allah juga yang kuasa menghilangkannya. Kita datang kepada selain Allah, mana bisa selain Allah itu menghilangkan? Ya kan? Mana bisa yang selain Allah itu kalau menghilangkan bala musibah? Karena bukan Inya yang mendatangkannya. Ini hakikatnya. Ya, artinya pandangan hati kita. Jadi di antara Allah mendatangkan bala musibah, kesusahan, ketidaknyamanan kepada kita, hikmahnya supaya kita datang kepada Allah. Ya kan? Jadi ibarat itu bala musibah ini undangan khusus dari Allah kepada kita supaya kita datang kepada Allah. Sabda Nabi, iza ahabballahu al-abda, iza ahabballahu bil abdi, ya, ibtalahu, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, iza ahabballahu bil abdi, ibtalahu, Allah akan menimpakan kepada si hamba itu bala. Nah, di antaranya, jadi bala itu aja sudah tanda cinta Allah lawan hamba tak. Ya Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis. Kita sayang lawan bini, apa ujar bini itu kita kabulkan. Kita sayang lawan anak, apa yang dihajatkan anak dikabulkan. Ya kan, yang diinginkannya dikabulkan. Ya, tapi kita lawan Allah Ta'ala ini, Allah mukhalafah lil hawadis. Allah sayang lawan kita, terkadang apa yang kita inginkan kada tercapai. Ya, apa yang kita sayangi hilang. Memang gitu tuh Allah Ta'ala tak mukhalafah lil hawadis kada sama. Kita ini ada modal sudah, yaitu iman. Ya, maka yakinkan apapun yang menimpa kepada kita, orang yang beriman daripada bala musibah kesusahan itu tanda cinta Allah. Ya, jangan bajat sangkal Allah Ta'ala. Bala musibah itu menjadi penghapus
dosa. Bala musibah itu menjadi peninggi derajat. Ma yusibul mu'min musibah, tidaklah menimpa kepada orang yang beriman suatu musibah kecuali sehingga hatta syaukah, sehingga terinjak duri sekalipun, atau yang lebih kecil itu, lebih kecil kecuali itu khutta anhu khatayah, itu menjadi penghapus dosa, telah menjadi peninggi derajat. Asalnya orang beriman, itu orang beriman enggak. Tapi kalau orang kafir ditimpa bala musibah, itu adalah azab sebelum akhirat, persokot tak? Ya, kreditannya, kontannya di akhirat kan tak? Ya beda tak? Ya kita lapang, biasa orang naik pesawat ya. Harinya cerah, pesawatnya jalannya mulus aja, ya kada ada goncangan. Nah ya orang banyak lupa Allah Ta'ala tak? Nah, ya kan ada namanya TV macam-macam. Tapi manakala pesawat ditimpa badai, ya kan, hujan, lalu pesawatnya bergetar, ya kan, oleng, nah di situ ya Allah, ya Allah, ya Allah, nah ya kan, nah, itu hikmah bala musibah tak? Jadi maksud Allah, apabila Allah mendatangkan bala musibah kepada kita, itu maksudnya supaya kita datang kepada Allah, supaya kita hanya berharap kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang biasa kalau sembahyang hajat, kalau sembahyang hajat kita ini ada hajat atau ada bala musibah supaya dihilangkan. Yang biasa kada bangun tengah malam bangun supaya kabul hajat, supaya dihilangkan bala musibah. Sujud yang biasa cepat belawas tak? Aqrabul abdu ilallah wa huwa sajidun, sepaling dekat hamba kepada Allah dia waktu sujud. Dilawasi sujud terakhir itu di setiap hajat kita. Beda mana? Ya kan? Bisa ya Allah kesusahan, rancak ya Allah. Ya, beda tuh hati kita berharapkan Allah Ta'ala, ya kan? Berdoa lain tak? Ya Allah, ya Allah, nah lain tak? Itu larang banget itu tak? Nang perasaan nang gitu, itu luar biasa itu dekatnya makam hamba dalam Tuhan gitu tak? Ya Allah, kada ada lagi hanya bianja ya Allah. Ana inda mungkasirati qulubihim, hadis kursi, kata Allah, aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Ya, nah, kalau kita nang lapang, waktu lapang, sehat, ya kan, nyaman, itu hati kita terkadang kurang tak Allah Ta'ala. Ya kan, ini hakikat, ya kan, ini hakikatnya. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang mendatangkan bala musibah kecuali hanya Allah sendirian. Ya kan? Di waktu kita didatangkan bala musibah, ingatakan ini dari Allah, kullun min indillah.
Sebagai apa? Ini sebagai tanda cinta dari Allah, ini penghapus dosa, ini peninggi derajat. Supaya ringan dulu dah dalam musibah itu, supaya kalau menyandang. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan bala musibah itu kecuali hanya Allah sendirian. Maka hanya kepada Allah kita datang. Hati, ini hati ya kan? Hanya kepada Allah kita menghadapkan hati. Hanya kepada Allah kita berdoa memohon. Itu ya kan? Itu hakikat tuh beres sudah. Bukan karena habis di situ lalu berdiaman aja. Terserah pian lagi ya Allah. Lalu meninggalkan usaha ikhtiar salah tak? Ya kan? Ini hakikatnya nenek. Maksud si dini membujurkan hakikat dulu. Syariatnya kebiasaan, ya hanya kebiasaan ini kebiasaan Allah. Kebiasaan apa-apa, kebiasaan Allah. Misal kita garing, kebiasaan garing, bila garing ini datang kayak dokter, ya kan mengadu. Kenapa apalagi nih? Karena hakikatnya bujur sudah tadi, hanya Allah yang bisa garing nih. Tidak ada yang mendatangkan garing kecuali hanya Allah, ya kan? Dan tidak ada yang kuasa menghilangkan garing ini kecuali hanya Allah juga. Lalu kepada Allah, ya Allah sembuhkan ulun, hilangkan penyakit ulun. Selesai sudah. Syariat jangan sampai situ aja. Itu hanya dalamnya ngarang. Syariatnya kebiasaan Allah memberi sembuh ini, ya kan, datang kayak dokter. Ya, dokter itu perbuatan Allah Ta'ala juga, obat perbuatan Allah juga. Kebiasaan, ya kan, bila datang kayak dokter, ulun garing ini, ya kan diperiksa oleh dokter, ya dokter garing pian ini, ya kan ini obatnya pemantang pian ini, ya kan, sembuh, Allah namanya menyembuhkan. Kada sembuh bang, Allah Ta'ala berarti kada menyembuhkan. Ya kan, yang pasti kita hati datang kepada Allah, situ sudah bujur. Ya kan, itu Allah redha, Allah cinta sudah. Kemudian kita berdoa, Allah redha, Allah cinta, Allah memberi pahala. Kemudian kita berdoa ke dokter, itu nilainya ibadah juga. Duit yang dikeluarkan ibadah juga nilainya. Ya kan, menjaga nikmat Allah, ya kan, paham ya kan? Bukan maksud keyakinan Allah yang mendatangkan bala musibah, lalu datang kepada Allah berdoa, lalu kada ada lagi usaha yang tirnya kada. Memang salah itu garing, misalkan garing. Kada ada lalu ingat Allah Ta'ala nang mendatangkan garing ini Allah, nang kuasa menghilangkan garing ini Allah, berdoa lalu kada ada. Lalu datang langsung kayak dokter, berarti itu madakan dokter nang menyembuhkan kita. Ya kan? Nah itu yang merusak tingkat keyakinan. Memadahkan dokter, memadahkan obat namanya menyembuhkan. Ya kan? Bilanya sembuh lalu dasar mantap dokternya itu aja. Nah ya kan, dasar mantap obatnya itu aja. Ada sembuh kira dokter bilang disalahkan. Mal praktek nih dokternya menipu aja. Nah ya kan. Ya kan, kias saja ke lain lagi tak. Apa masalah? Kita ada hajat apa? Tuh nang ya kan, nang kehendak kita ada bahajat itu tuh dari Allah tak, nang mendatangkannya. Maksud Allah supaya kita datang kepada Allah melapor, ya kan? Hati deh. Hati kemudian berdoa. Nah, saya ikhtiarnya biasa hajat ini kabulnya di mana? Ya kan? Datang ya.
nang salah itu kadada lalu ingat lawan Allah Ta'ala. Allah nang mendatangkan kehendak hajat kita ini nang kawa menunaikan hajat kita ini Allah, kada ingat lalu langsung datang kepada manusia. Ya kan, itu kalau itu ngarannya syirik, ngarannya tak memadahkan manusia memberi bekas. Ya, nyaman gitu ya kan. Aman gitu. Nah kebanyakan manusia, umumnya manusia itu langsung kepada usaha ikhtiar. Ya kan? Kadada lalu hati datang kepada Allah, kadada lalu berdoa Allah Ta'ala. Nah itu yang salahnya tak? Itu umumnya manusia gitu tak? Udah kayak batu orang garing, langsung kayak dokter, sembuh kan sembuh itu istidrat itu ngarannya. Jadi kata beliau, kita datang kepada manusia, ya kan ini hakikat tadi nih. Kita datang kepada manusia supaya manusia itu menghilangkan bala musibah kita. Bagaimana bisa manusia itu menghilangkan bala musibah, sedangkan yang mendatangkan bala musibah itu Allah. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Ya kan tadi yang pertama. Yang kedua, kita datang kepada manusia supaya hilang bala musibah. Si manusia ini ada bala musibah, nang bala musibah di dirinya kalau kamu hilangkan, apalagi di diri orang lain, ya kan? Kita datang lawan kawan banyak banget masalah, inya aja banyak. Gue bisa masalah inya dirinya kalau kamu hilangkan, apalagi diri kita, ya kan? Gimana hakikat tadi nenek? Ya kan keyakinan kita, tekad kita. Nah maka hanya kepada Allah hati kita berhadap, hanya kepada Allah kita datang minta tolong. Apa hajat kepada Allah, apa kesusahan kepada Allah, ya minta tolong hakikat. Tapi syariatnya kena tetap aja syariatnya. Dan karena syariat jadi musuh buku kena. Ini bukan memaksud sedih ini karena kada datang lagi membujurakan aja tekad aja. Tasalihu, ya kan? Ya Allah ini dari pian tasalihu ini nah. Ada kau bisa menghilangkan tasalihu ini pian juga. Nah ya kan hanya kepada Allah, ya Allah berikan ulun kesehatan, kesembuhan. Hanya datang ke tukang urut. Ya kan lawan Tuhan dulu berlapor. Syariatnya hanya ke tukang urut. Nang kita datang ke tukang urut itu Tuhan jangan bukakan hati kita. Si tukang urut mau urutakan ya Tuhan jangan nolong. Lalu sembuh. Allah yang menyembuhkan kita. Kadang tahu kesalihu langsung datang ke tukang urut kada dulu ingat Allah Ta'ala berarti cuma ada kan tukang urut ini namanya membuhkan ya kan kepada Allah dulu. Baik itu kita datang kepada manusia kepada Bapak sebagai sebab, ya kan datang kepada manusia itu sebagai sebab, sebagai tawasul ngarannya itu. Jadi kita minta tolong ini kepada manusia nih, syariatnya ya kan, bisa nang secara ilmiah bisa, kayak dokter ya kan, itu nama apa lagi, atau kawan yang tersugih kita kesusahan datang kawan yang sugih, ya kan itu bisa saja, kita tolong. Bisa juga nang datang pertolongan Allah Ta'ala ini sebabnya apa adanya juga orang tuh non ilmiah nih bisa ya kan. Cuma kita keyakinan kita hanya Allah yang bisa menolong, itu kan udah berubah sudah. La mu'ina illallah. Lalu aja kita ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya kan kita kesusahan nih. Syirikkah? Ada syirik.
Maksud kita ya Syekh Saman ini arti ya kayaknya wali-wali itu nama mereka ya kan, mereka apabila dipanggil mendengar, lalu mereka menolongi, maksud menolongi sidin mendoakan, sidin yang mau rusakan Tuhan, ya Allah itu nasi anak ya kan, kesusahannya hilangkan, hajatnya kabulkan, itu maksud ya Syekh Saman dah. Dia yang ada paham lah syiriknya, hujan yang ada paham. Bahkan nama wali itu Ismul Azam. Nama wali itu di sisi Allah itu adalah nama yang agung. Apabila kita menyebut nama wali, maka Allah kesayangan lawan si wali itu, hajat kita dikabulkan Allah. Ya kan itu tuh asal ngarannya, gak ada menuhankan wali gak ada. Bahkan terkadang itu nang kabul. Ya kan? Kita Allah Ta'ala langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada kabul. Bapak kiong ngaran wali. Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Kabul. Ya kan? Artinya si wali itu nang dipandang Allah Ta'ala, ya kan? Lalu hajat kita dikabulkan Allah, kesusahan kita dihilangkan, kitanya datang Allah Ta'ala, ada di hadapan Allah. Bisa tak? Dan hukumnya tawasul itu sunnah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawassul kepada Allah perantara. Ya, di antara bentuk tawasul yaitu bertawasul kepada orang-orang yang saleh. Bertawasul orang saleh ini datang ke kubur sidin ziarah, lalu kita berdoa. Kita nang berdoa, sidin batin nang maminakan tak? Atau bisa juga kita pandiri guru ulun kesusahan ini. Yang artinya sidin kira nang ngurus Allah Ta'ala, paham aja. Bahkan dikatakan oleh ulama, wali setelah meninggalnya itu lebih karamatnya lebih besar lagi, melebihi waktu beliau masih hidup. Yang sidin waktu hidup kau menolongi, artinya kau mendoakan orang kesusahan, didoakan sidin kabul. Sidin meninggal, apakah ada berfungsi lagi? Akan lebih kuat lagi doa sidin itu. Bisa ya kah? Atau bisa aja tadi nama ya Syekh Saman atau ya Syekh Nazini, ya Syekh, artinya sidin mendoakan tak? Ya ada nama menuhankan wali, bang ada menuhankan wali. Tawasul. Mun kada boleh meminta tolong lawan wali, jangan minta tolong lawan bini, lawan banyu. Bamasak, ya kan hinta urutakan, banong ya bini yang ya kan kulayakan yang olahkan banyu, ya kan. Siapa yang menolong? Binilah Allah Ta'ala, cuma bini dijadikan jalan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong, Allah memberi taufik, hidayah. Apapun ada hajat kita, baik hajat dunianya kah atau agamanya kah, atau kesusahan dunianya kah atau kesusahan agamanya kah, ya kah, maka hanya kepada Allah kita datang, hanya kepada Allah kita minta tolong, ya kah.
Karena kadang-kadang bisa menolong kecuali hanya Allah datang kepada, ya kan? Ini hakikatnya nih, yang syariatnya tetap aja tadi ada masalah. Yang jadi masalah tadi langsung syariat datang dong, langsung datang, ya kan? Ya kan manusia langsung minta tolong, langsung ada ingat lagi Allah Taala. Nah itu yang rusak tak. Ini bahkan kita pasti datang kepada manusia nih. Kita kesusahan ilmu, jahil artinya, ya kan? Nah, kada bisa nang menghilangkan kejahilan kita kecuali hanya Allah. Makanya kita kada lapas. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa karim bil taqwa jamina bil afiyat. Nah, hanya belajar syariatnya. Belajar syariatnya. Lalu kita dapat ilmu, hilang kejahilan, berarti Allah yang menghilangkan kejahilan kita itu. Syariatnya belajar dan guru. Bukan guru yang menghilangkan kejahilan kita, bukan guru yang memberi ilmu. Kiasnya ke lain-lain tak, umumnya tak. Tetap syariat, tetap hakikat ya kalau. Jadi Imam Ibnu Al-Sangkadari ini sering mengatakan benar aja, kebanyakan orang awam itu langsung ke syariatnya aja, yang langsung kepada sebabnya, nah, kepada Allah Ta'ala kada datang. Lalu ya guys, kalau sejarahnya rusak kan tuh, ada rusak tuh, ada mengkafir kada dijawab kan orang beriman, orang kafir ngerennya cuma lupa benar aja, lupa. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.